Berdasarkan proses pembahasan rancangan Undang-Undang IKN yang telah berlangsung antara pemerintah dengan DPR dan DPD, maka perkenankanlah kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang ibu kota negara, yaitu pertama, terkait dengan nama ibu kota negara, yakni Nusantara. Dapat kami sampaikan bahwa Nusantara dideskripsikan, kami ulangi, bahwa Nusantara dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografi yang disertai dengan kemajemukan budaya. Maka Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Kedua, pembentukan rancangan Undang-Undang IKN telah disusun berdasarkan antara lain visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, Bhinneka Tunggal Ika yang telah disepakati bersama untuk berbagai sektor. Selain itu telah disepakati prinsip pembangunan dan pengembangan IKN yang meliputi antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan lainnya. Pemerintahan ibu kota negara disepakati dalam bentuk pemerintahan daerah khusus, yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara Republik Indonesia. Dan hal ini sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 dan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan pemerintahan daerah dan kekhususan yang dapat diberikan kepadanya. Pemerintah daerah khusus ibu kota negara Nusantara yang memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur khusus selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah merupakan penyelenggara pemerintah daerah khusus Kota Negara Nusantara dan sekaligus akan melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Sebutan otorita ibu kota negara diberikan dalam rangka menjawab tantangan kelembagaan di era digital saat ini, sehingga memudahkan pelaksanaan semua urusan yang diemban oleh otorita ibu kota negara. Kekhususan dalam rangka pelaksanaan ibu kota negara antara lain otorita IKN yang melaksanakan pemerintahan daerah khusus sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, ke tingkat kementerian, dan bentuk-bentuk kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Perolehan tanah oleh otorita ibu kota Nusantara dan atau kementerian lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai barang milik negara dan atau aset dalam penguasaan otorita. Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara sebagaimana dimaksud merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai. Kelima, pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu wahana untuk mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045. Indikator kinerja utama serta prinsip dasar pembangunan IKN diatur dalam rencana induk yang bersifat umum yang menjadi lampiran dalam rancangan undang-undang. Adapun hal-hal yang bersifat teknis dan dinamis akan diatur sebagai perincian rencana induk yang diatur dalam peraturan presiden tentang perincian rencana induk. Selanjutnya, perubahan
terkait terhadap materi muatan rencana induk menjadi lampiran Undang-Undang IKN akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Keenam, terdapat 8 prinsip rencana induk, yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung, aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, dan yang ke-8, peluang ekonomi untuk semua. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan berkesinambungan fiskal. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu pewujudan visi jangka panjang 2040. Ibu kota negara Nusantara menjadi langkah Indonesia dalam menjawab tantangan masa depan dalam membangun kota dunia semua sebagai peradaban baru yang berkelanjutan, transformasi, mencerminkan kepribadian bangsa dan mampu bersaing secara global.